Alhamdulillah, Alhamdulillah hada hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita taati, kita muliakan, ambil barokahnya para tuan guru, para habaib, para alim ulama, para salihin, para arifin, para asatidzah, dan semuanya hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, karena yakin dan berpotensi bahwa di sekitar kita dan juga di antara kita semuanya di ruangan ini merupakan bagian dari itu semua. Dan yang terhormat dan teramat mulia Bapak dan Ibu orang tua siswa maupun wali siswa, dan yang mewakili dari wali siswa yang hadir di ruangan ini, di aula ini, maupun yang secara virtual sudah join, sama-sama untuk lafaznya dan tujuannya adalah saling silaturahmi di hari Jumat yang penuh barokah, yang merupakan penghulunya hari, pemimpinnya hari. Insyaallah silaturahmi kita mudah-mudahan membawakan keberkahan dan membukakan pintu makrifat kepada kita semuanya dan juga anak kita untuk menjalani pendidikan di SMK Negeri 3 Banjarmasin ini. Tentunya rasa syukur yang amat dalam ini bagi kita semuanya, karena yang menghadirkan kita secara zahir dan juga mudah-mudahan juga diikuti kekuatan batin, ikatan emosional kita dalam keluarga SMK Negeri 3 Banjarmasin ini adalah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau undangan kami dari sekolahan, undangan surat ya, itu adalah merupakan dari wujud, tetapi yang menggerakkan kita hakikatnya, yang mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir di sini adalah bentuk dari kepedulian yang sangat tinggi, ya, bentuk dari panggilan frekuensi batin yang sangat tinggi, kasih sayang kepada anak-anak kita semuanya. Ya. Tentunya ini adalah epicentrumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memusatkan seluruh ya, diri kita dari dan batin untuk bersama-sama dalam silaturahmi ini. Dan mudah-mudahan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah melimpah ruang kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, yang juga selalu diberikan kesehatan, ya, keafiatan, zahir dan batin, juga bersama anak-anak dan keluarga di rumah. Apalagi sekarang juga kita sama-sama ada di masa pandemi yang mudah-mudahan segera berlalu menjadi endemi. Ya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana kita semuanya diberikan kemudahan ya, untuk memilah dan memilih antara yang hak dan yang batin, dan diberikan kemudahan untuk ya, meneladani segala ya, apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menuju sebagai insan yang muttaqin ya.
insan yang bertakwa, insan yang tidak hanya mencintai Tuhannya, ya kan? Tidak hanya mencintai Allah, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Dan juga ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, tentunya dalam kesempatan ini yang dalam di dalam ruangan ini yang mungkin ya juga kurang sejuk, ya, dan juga kapasitas yang terbatas menyesuaikan masa pandemi, ya, sehingga ada yang duduk dan juga ada yang berdiri, ya, sehingga sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, tidak mengurangi rasa hormat kami, ya, karena sebuah kehormatan bagi kami yang amat tinggi atas hadirnya Bapak Ibu di ruangan ini maupun yang saat ini join melalui ya, virtual bagi Bapak Ibu, orang tua, wali dari kelas 11, 12, serta juga anak-anak semuanya. Ya, hingga sekali lagi dengan keterbatasan ruang, ya, karena kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan, untuk sekali lagi mohon ampun maaf dan kita maklumi bersama, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan dalam kesempatan silaturahmi ini, ya kan? Karena ini untuk yang kelas 10 yang berada yang hadir di sekolah, merupakan sepertiga dari orang tua siswa. Karena jumlah siswa kita saat ini 2004, ya kan? Ya, jumlah siswa kita 2004, maka orang tuanya insya Allah juga tidak jauh dari itu, walaupun ada yang kembar, ada yang adik dan kakak, ya kan, bersaudara, tapi insya Allah tidak jauh dari itu. Dan SMK 3, ya kan, SMK 3 atas kepercayaan dari Bapak Ibu, ya kan, yang menitipkan pendidikannya di SMK Sekolah Menengah Kejuruan yang berbeda dengan SMA Sekolah Menengah Atas, sehingga sebuah pilihan dari Bapak Ibu yang ya, kami merasa bahagia bagian dari keluarga besar SMK 3 ini untuk mendapatkan amanah ini, ya kan? Untuk mendapatkan amanah ini tentunya bersama-sama dengan Bapak Ibu, ya, atas doa-doanya buat anak-anak dan Bapak Ibu gurunya dan sekolah ini, ya, untuk memoles dan mengantarkan anak-anak kita sampai ya 3 tahun ke depan di sekolah. Tetapi untuk di luar sekolah insya Allah tidak terbatas, karena bagian dari alumni kami terus membangun jaringan komunikasi, jaringan ya silaturahmi dari alumni, karena SMK itu adalah dalam rangka menuju BMW, ya. SMK menuju BMW atau WBM, ya kan? B-nya itu adalah bekerja, ya kan? W-nya itu adalah wirausaha, dan M-nya melanjutkan, ya. Jadi kalau BMW bekerja, ya, melanjutkan dan wirausaha. Namun yang lebih dikuatkan sekarang dibalik menjadi WBM, wirausaha, ya kan, bekerja dan melanjutkan, ya. Inilah Bapak Ibu yang membedakan untuk berada di pilihan Bapak Ibu semuanya untuk bersama kami di SMK 3, yang mana SMK 3 ini atas dukungan, dorongan moral dan material dari Bapak Ibu saat ini adalah merupakan SMK
terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Selatan, ya kan? Dan dalam pertumbuhannya SMK Negeri 3 Banjarmasin di tahun 2020, ya kan, ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK yang sekarang mungkin dikenal oleh Bapak Ibu, yang sering disosialisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh Bapak Presiden melalui instruksi Presiden terhadap pendidikan vokasi. Sehingga di tahun 2020 dari 429 SMK se-Indonesia, SMK 3 Banjarmasin merupakan salah satunya dari 8 SMK yang di Kalimantan Selatan. Ya, jadi alhamdulillah, maka dengan sebagai pusat keunggulan itu tentunya mari bersama-sama, tidak bisa kami dari sekolahan saja bersama Bapak Ibu guru yang jumlahnya 113, ya kan, dengan jumlah staf TU kami 37 orang yang ada di laboran, yang ada di tempat-tempat praktek, tentunya tidak cukup, ya kan, tanpa kebersamaan Bapak dan Ibu yang juga bersanding dengan anak-anak kita, memiliki banyak waktu di rumah, ya kan? Karena pendidikan bagi kami yang ada di SMK 3 adalah, ya kan, pendidikan adalah membangun peradaban. Ya. Sekali lagi, pendidikan adalah membangun peradaban. Ya. Maka ketika membangun peradaban, yang wujud nyata itu adalah adabnya harus berubah. Ya. Jadi pendidikan di SMK 3 adalah dalam rangka menentukan bentuknya, PES-nya adalah peradaban, membangun peradaban, maka adabnya anak-anak ada perubahan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sugianto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau peserta didik. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, tentunya untuk merubah adab, tata perilaku, karakternya atau akhlaknya anak-anak tidak cukup di sekolah. Ya. SMK betul untuk membangun kompetensi keahliannya, kompetensi keahlian dari anak-anak masing-masing, karena di sini ada 9 kompetensi keahlian, ya kan? Ada kelompoknya bisnis manajemen, ada akuntansi, ada pemasaran, ya kan? Ada, ya kan, perkantoran, ya, atau otomatisasi tata kelola perkantoran, ya kan? Ada akuntansi dan keuangan lembaga atau bisnis daring dan pemasaran. Itu yang jurusan yang sejak lama, karena sekolah ini adalah bekasnya Semea Negeri 2, sehingga jurusan asli dari Semea itu. Ya. Kemudian berkembang ada jurusan, ya, teknologi informasi dan komunikasi, ada teknik komputer jaringan. Kemudian juga ada multimedia yang mulai tahun ini berubah namanya menjadi desain komunikasi visual. Ya. Kemudian bidang pariwisata ada perhotelan, dan juga ada usaha jasa perjalanan pariwisata atau UPW, ya kan? Kemudian juga berkembang lagi ada jurusan seni dan ekonomi kreatif, yakni ada jurusan produksi film yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan, karena yang ada di sini sama SMK 2 Banjarmasin dan SMK 1 Batu Mandi ada 3. Ya, ada jurusan produksi film yang juga, ya kan, film-film karyanya anak-anak sudah beberapa kali ada di nasional, dan beberapa kali juga dengan artis-artis yang juga sering Bapak Ibu lihat di televisi, dan karyanya anak-anak bersama dengan PH, ya kan, juga berkiprah di Jakarta maupun internasional dengan berbagai, ya kan, kompetisi
komisi maupun jasa yang diminta. Kemudian juga ada jurusan broadcasting dan perfilman, ya kan? Jadi broadcasting itu adalah seperti siaran radio, ya, mengatur siaran televisi. Ya. Itu adalah perkembangan jika praktis ada 9, Bapak dan Ibu, ya, ada 9. Tentunya 9 program keahlian ini terus kita pupuk, ya, untuk skillnya. Ya. Namun demikian sekali lagi tolong kontrol dan kawal kami, ya, koreksi kami dan juga beri masukan kami dan juga anak-anak untuk di rumah di tempat, ya kan? Apalagi di masa pandemi kemarin banyak, ya, kegiatan itu dilaksanakan di rumah, ya. Walaupun alhamdulillah SMK 3 Banjarmasin satu-satunya SMK di kota Banjarmasin yang, ya, diberikan kesempatan menjadi piloting pembelajaran tatap muka, ya, sehingga anaknya Bapak dan Ibu kemarin mengawali di kota Banjarmasin bersama dengan satu SMA, yakni SMA Negeri 5, ya, sehingga keberhasilan menjalankan dengan protokol kesehatan bagi SMK 3, ya, maupun SMA 5 itu adalah melahirkan untuk SMA dan SMK maupun SLB yang lain bisa ikut pembelajaran tatap muka mulai bulan Januari ini, ya. Kalau untuk SD, SMP, TK di kota Banjarmasin kan memang sudah berjalan karena itu adalah kebijakan pemerintah kota Banjarmasin. Untuk SMA, SMK di Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, ya. Jadi alhamdulillah sekolah kita itu mengawali pembelajaran tatap muka terbatas tentunya, sehingga begitu kangennya anak-anak itu dengan bapak ibu gurunya juga dengan pembelajarannya, dan tingkat, ya kan, stresnya bapak dan ibu melalui keluhan-keluhan yang masuk ketika anak-anak berada di rumah itu terasa banget, ya kan, sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa diwakili oleh teknologi jarak jauh, ya kan. Untuk itulah Bapak dan Ibu, dari 9 kompetensi keahlian ini skillnya kami berupaya untuk meningkatkan. Namun demikian, terkait yang tadi disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, itu adalah soft skill, akhlak, karakter, Bapak Ibu, ya. Makanya kenapa kami menempatkan ini adalah utama, sekali lagi karena ini adalah membangun peradaban biar adabnya anak-anak berubah, ya kan? Karena ketika kami menghadirkan beberapa pimpinan perusahaan maupun ulun mewakili sekolah ini bertemu, diundang dengan beberapa pimpinan perusahaan di Bogor, dan yang terbaru kemarin di akhir bulan Desember kami hadir di Medan bersama para CEO, para pimpinan perusahaan. Yang mereka inginkan dari anak-anak SMK itu untuk masuk ke dunia kerja, itu yang terpenting itu adalah soft skill. Soft skill itu adalah karakternya, akhlaknya, ya kan? Karena kalau soal keterampilannya Bapak dan Ibu, dari perusahaan, dari dunia kerja itu bisa untuk meningkatkan upskilling, ya kan? Untuk melatih, mendidik di perusahaannya, bahkan sampai keluar negeri pun kami siap. Tetapi ketika kami untuk interview wawancara dengan anak-anak, yang kami tekankan, kami lihat itu adalah akhlaknya, sikapnya, attitude-nya, karena itu yang paling utama, ya kan? Ketika akhlaknya bagus, maka kami menggiring membawa anak-anak yang pengetahuannya tadi ya kan, di multimedia misalkan masih pas-pasan, itu masih bisa kami geblek. Tetapi ketika sikapnya, ya, attitude-nya tidak ada empati, ya kan? Empati itu adalah refleks untuk peduli. Satu contoh tadi secara bersama-sama Bapak Ibu tanpa ada instruksi langsung maju ketika yang belakang perlu ruangan, walaupun belum semuanya bisa duduk, ya. Itu adalah refleks gerak untuk empati kepada yang lain, ya. Untuk itulah Bapak dan Ibu izinkan, ya, bahwa SMK 3 itu passionnya untuk bersama-sama berikhtiar
bersama anak-anak dan Bapak Ibu untuk membangun kesalehan sosial dalam keseharian. Tadi membawa anak-anak yang terlambat sholat duha, anak-anak yang terlambat untuk diajak membaca, ya kan, sesuai dengan agamanya tentunya. Itu adalah dalam rangka meningkatkan kesalehan sosial. Karena ini yang ditunggu oleh dunia kerja. Ya. Dan juga Bapak Ibu, SMK Negeri 3 Banjarmasin alhamdulillah mulai tahun 2020 memilih, ya kan, sebagai SMK Plus, ya, yang berbeda dengan SMK negeri di Banua atau bahkan di Indonesia. Karena kami sudah koordinasi juga dengan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan Nasional bahwa SMK 3 sebagai PES-nya Kota Banjarmasin yang masyarakatnya religius, maka SMK 3 adalah SMK Plus Tahfiz. Ya, SMK Plus Tahfiz Al-Quran. Bagi yang beragama lain juga kami kembangkan dengan pembimbingan pembinaan sesuai agamanya. Tapi bagi yang Muslim, maka ada Plus Tahfiz itu ada dua seperti yang Bapak Ibu ikuti. Pola yang pertama adalah yang memang sejak masuk dari awal seleksi, ya kan, mereka masuk melalui jalur tahfiz, sehingga nanti programnya secara khusus, ya kan, kalau di SMA, di Aliyah, di Sanawiyah itu sudah biasa Bapak Ibu, ya kan, karena di sana mungkin sama, ya kan, pelajaran sama. Tapi ketika berbicara di SMK dengan punya keterampilan skillnya, di sini yang menjadi pembeda yang belum berani dilakukan oleh beberapa sekolah. Hal ini Bapak dan Ibu juga sama di dalam rangka menjawab dunia kerja. Karena sudah komunikasi ke kami Bapak, ya kan, silakan anak-anak SMK 3 saya tunggu mereka yang attitude-nya, sikapnya baik. Dengan anak-anak tahfiz, ya, dengan anak-anak tahfiz Bapak Ibu berkeyakinan mereka bahwa anak-anak ini karakternya baik. Bahkan perguruan tinggi juga menunggu Bapak Ibu, ya kan. Politeknik Negeri Banjarmasin barusan juga sudah FGD dengan kami, ya kan. Universitas Lambung Mangkurat maupun Unibro, UGM, ya kan, UI juga sudah terjalin komunikasi. Anak-anak yang tahfiz kami siap untuk langsung menampung tanpa, ya kan, tes yang macam-macam melalui jalur prestasi keagamaan. Politeknik Negeri Banjarmasin yang terbaru tadi menyebut sudah ada kapan lulusannya, kalau ada mari memilih untuk jurusan di tempat saya, dan nanti juga ada beasiswa juga. Ya, jadi selain dari tempat dunia kerja tadi Bapak dan Ibu, juga dari perguruan tinggi ketika melanjutkan, ya, sehingga disinilah untuk yang tahfiz umum, ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin berbeda dengan sekolah lain, bahwa anak-anak ketika awal ini anak-anaknya yang kelas 10, kelas 1 itu kami mapping dengan guru-guru pembimbingnya, sehingga guru-guru agama di SMK 3 mohon maaf pakainya lebih banyak, ya kan, dari sekolah lain karena memapping juga dan membimbing, sehingga dipetakan anak-anak yang baru mengenal huruf, ya, yang sudah mulai membaca atau membaca kurang lancar atau termasuk yang lancar, atau mungkin tidak ikut program tahfiz di awal, ketika di mapping ternyata dia ada potensi di situ, maka di sanalah Bapak dan Ibu, ya kan, sehingga anaknya Bapak Ibu yang kemarin mungkin kawannya, ya kan, kawannya sedang di rumah, tetapi anaknya Bapak Ibu dihadirkan ke sekolahan karena di dalam rangka untuk memenuhi program tahfiz yang tujuannya adalah untuk pembinaan karakternya, karena tidak semata-mata membaca, ya, bacaan ikro tidak seperti itu, tapi nilai-nilai yang perlu kita tanamkan bersama, ya. Sehingga disitulah Bapak dan Ibu untuk yang Muslim, ya, untuk yang tahfiz umum ini memang kami menginginkan, ya, kita semuanya di sekolah menginginkan untuk bisa paling tidak ada di juz 30, ya, bukan 30 juz tapi ada di juz 30. Tapi yang potensinya tadi masuk melalui program khusus itu memang targetnya adalah ketika ada di SMK 3 ini ada kata
juz, ya kan? 6 juz karena one semester one juz, 1 juz 1 semester. Ya wajib ini bagi mereka. Tapi insya Allah terpenuhi Bapak Ibu, karena sudah di tahun kedua, ini kan tahun kedua untuk program tahfiz. Anak-anak itu sudah ada yang mengirimkan itu sudah ada yang lebih dari 10 juz, ada beberapa anak bahkan. Ya. Dan di tahun 2021 inilah yang akhirnya kami mengembangkan tuh ada program tilawatil Quran yang menghadirkan ya kan dari mantan Qori nasional juga. Terus kemudian ada program muhadarah ya kan? Itu diantaranya untuk mewarnai akhlaknya anak-anak. Ya. Memang SMK negeri ya bukan sekolah keagamaan atau berbasis pesantren, tetapi menjawab dari lingkungan kita, lingkungan ke depan, ya kan? Lingkungan ke depan yang budaya-budaya diserap oleh anak-anak, mempengaruhi anak-anak dari HP-nya, gadgetnya yang kurang bisa dikontrol oleh kita, ya kan? Bapak Ibu guru mengontrolnya mungkin saat ada di sekolah, dan bahkan kadang-kadang bisa jadi lengah karena anak-anak cenderung dengan HP itu ya kayak kewajiban, ada klik-klik sedikit sudah dilihati. Apalagi di rumah ketika Bapak Ibu belum datang kerja, ya kan? Disinilah Bapak dan Ibu maksud dari kami untuk paling tidak membentengi anak-anak ke depan yang sangat penting bagi anak-anak. Tidak hanya keterampilannya saja, tetapi jauh lebih penting dari itu kita selamatkan adabnya, ya kan? Kita selamatkan akhlaknya sehingga menjadi generasi-generasi yang insya Allah, ya, insya Allah mungkin tidak bekerja di dunia industri, tidak melanjutkan, tetapi kami bersama dengan Bapak Ibu guru bagaimana memantik anak-anak untuk mempunyai banyak solusi-solusi terhadap permasalahan setelah lulus dari sekolah ini. Ya, karena lapangan kerja bukan makin melebar Bapak Ibu, ya kan? Lapangan kerja bukan makin melebar karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah diwakili oleh kecerdasan buatan atau robot atau digitalisasi. Ya. Untuk itulah maka yang diperlukan anak-anak yang cerdas, mempunyai banyak solusi terhadap permasalahannya sendiri, ya. Sehingga dengan itu maka perlu pendampingan dari Bapak Ibu, komunikasi dengan kita yang intensif, hadir ke sekolah jangan karena ada undangan atau anaknya lagi ada masalah, tapi tidak, ya kan? Mari hadir bersama, mungkin tanya perkembangan anaknya atau bagaimana yang terbaik bagi anak kami, bagaimana akhlaknya, bagaimana keterampilannya. Mari untuk hadir di SMK 3 ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi itu yang betul-betul kami tanamkan bersama, kami ikhtiarkan bersama, bahkan juga kami yang kemarin ya kan tergabung dan juga merupakan inisiasi di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari sahabat gerakan sekolah menyenangkan Bapak Ibu untuk diajak di kegiatan itu juga dalam rangka menciptakan ekosistem sekolah yang mengarah kepada pembentukan karakter itu, ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, dan juga alhamdulillah dengan kegiatan SMK Pusat Unggulan di tahun kedua ini berjalan, ya kan, kemudian lanjut ke tahun ketiga, dan juga sekolah kita juga memiliki testing factory, ya, real, kerja real, usaha real, yang sebagai prakteknya anak-anak juga segmennya tidak hanya siswa maupun orang tua, tetapi juga keluar dari sekolah itu secara umum, ya kan. Sehingga di tahun 2021 sudah kita launching untuk hotel kita, ya. Di depan ada hotel Borneo Syariah Hotel, ya. Karena passionnya sekolah kita religius, maka hotelnya pun juga konsepnya syariah, ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada keluarganya, ya kan, dari jauh maupun Banjarmasin atau ingin coba menikmati hotelnya SMK 3, karena itu peruntukannya juga umum, ya. Sekali lagi bukan untuk hanya prakteknya siswa, tetapi pengelolaannya, manajemennya
belajar secara profesional ya. Dan juga pengembangannya ada ya, ada Borneo Laundry ya kan. Jadi ada usaha laundry yang juga nanti akan kita kembangkan secara menyeluruh, karena ini bentuk dari belajar entrepreneur atau kewirausahaan secara langsung ya. Pun juga travel and tour yang ada di sekolahan, Bapak Ibu nanti kalau ingin santai, ingin lihat di depan juga ada, karena itu adalah untuk mewujudkan ya pariwisata di Kalimantan Selatan maupun di luar ya. Ketika beberapa kegiatan dari instansi atau rombongan yang lain sudah beberapa kali memang memakai jasa tour and travel dari kita ya kan. Dan tentunya ini belum cukup Bapak Ibu, pengembangan nanti di bidang film, di bidang broadcasting, di bidang IT ya kan, itu juga terus kita galakkan dan bersama. Kalau di bidang bisnis manajemen, pemasaran, perkantoran ya kan, akuntansi, dan juga terus sama-sama untuk tumbuh dan berkembang ya kan. Dan sekolah kita Bapak Ibu juga sebagai piloting prototipenya untuk kurikulum baru ya, sehingga pelaksanaan ada 11 di Kalimantan Selatan, salah satunya SMK 3 sebagai piloting sekolah penggerak untuk jenjang SMK ya. Sehingga nanti kalau ternyata Bapak dan Ibu melihat atau cerita dari anak-anak berbeda dengan SMK ini, dengan SMA ini ketika pembelajaran di kelasnya, karena itu kami dalam rangka ikhtiar mewujudkan kurikulum dengan paradigma baru yang di dalamnya juga mengantarkan banyak pada karakter juga, karena ada profil pelajar Pancasila dan budaya kerja di sekolah untuk berbasis industri ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon doa, dukungan, saran, masukan, kritik yang sangat konstruktif selalu kami harapkan ya. Karena kami tidak bisa menilai ya kan, fase kami atau tangga kami, karena yang menilai itu adalah Bapak Ibu terutama yang bisa untuk melihat blind spot atau lubang hitam, kekurangan-kekurangan dari kami. Kami masih jauh dari sempurna, jauh dari sempurna. Semuanya itu adalah ikhtiar untuk ya melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, ya kan? Karena itulah sebuah pilihan bahwa untuk sekolah SMA atau SMK itu adalah memiliki passion tersendiri. SMK 3 Banjarmasin selamanya juga tidak akan pernah sama dengan SMK 1, SMK 2, SMK 4, SMK 5, karena memang punya karakteristik masing-masing. Karena sesama SMK atau SMA bukan berkompetisi saling mengalahkan, tapi saling tumbuh ya kan, dengan passion-nya, tumbuh dengan karakternya, termasuk SMK 3 Banjarmasin ya. Untuk itu mengambil dari hadis ya kan, apa yang juga disampaikan oleh Nabi, tentunya yang terbaik adalah ya, bukan dalam rangka SMK 3 ingin lebih baik dari SMK 1, SMK 2 dan seterusnya, tapi ingin lebih baik dari saat ini ya, ingin lebih baik dari yang kemarin ya. Karena kan sudah tersampaikan bahwa yang baik, yang beruntung adalah ya kan, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. SMK 3 juga di dalam rangka ikhtiar untuk itu lebih baik dari sebelumnya, dan yang akan datang juga meletakkan mimpi-mimpinya bersama anak-anak dan Bapak Ibu yang tentunya akan jauh melompat yang lebih baik lagi. Atas segala kekurangan, khilaf, sekali lagi mohon maaf yang besar-besarnya ya, dan kelebihan punya Allah Subhanahu wa taala. Tolong Bapak Ibu, nama Muhammad Ali Muhsin atau Pak Ali ya, silakan ambil Ali juga silakan. Rumah tinggalnya ada di Sekumpul ya, di Jalan Pendidikan 8. Kalau pas nanti ada haul Abah Guru Sekumpul atau lagi berjalanan ke Sekumpul karena dekat dengan Kubah Abah Guru Sekumpul, silakan Bapak Ibu untuk ya silaturahmi singgah atau tegur ulun. Kalau kita dimanapun mungkin ulun tidak hafal ya, bukan berarti ya
angkuh atau sombong sama sekali tidak, mungkin karena tidak tahu, ya kan. Jadi sekali lagi silaturahmi kita di penghulu hari ini, ya, mudah-mudahan menjadi jalinan saudara yang terbawa sampai Jannatul Firdaus, ya. Keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wa bi ridwanillah ya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.